Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali hadir menjumpai ikhwan akhwat, menemani santap sahur ikhwan akhwat dimanapun Anda berada. Saat ini kita ya di studio ya, biasanya bincang sahur kita berkunjung ke rumah sosok tokohnya ataupun di luar studio, dan alhamdulillah di kesempatan ini tamu kita yang akan kita gali lebih dekat sosoknya. Alhamdulillah berkenan hadir bersilaturahim ke studio Radio Silaturahim. Kita sapa siapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, Iwan Ahwat, kita kedatangan tamu yaitu Dr. Karissa Grani MMAAAK. Iya. Ya, gelarnya itu apa ya, Dok ya, Dok? Ini Dr. Karissa ini dokter gigi ya, Dok ya? Iya. Itu belakangnya apa tuh, Dok, spesialisasinya? Kalau di RG dokter gigi ya. Iya. Kalau MM magister manajemen. Kebetulan saya ngambil kesehatan rumah sakit. Ya. Karena terkait dengan faktor pekerjaan juga sering audit rumah sakit, tapi kalau nggak mempelajari manajemen rumah sakitnya kan nggak pede ya. Kemudian kalau AAAK itu Ajun Ahli Asuransi Kesehatan. Sebenarnya itu lebih kayak tambahan aja sih untuk waktu itu ikut sertifikasi seperti itu. Baik. Nah, Iwan Ahwat, Dokter Karissa ini revert ya, memeluk Islam itu setahun yang lalu, Dok ya? Ya, Belum, 15 Maret. Oh, Maret ya, 15 Maret sudah 2020 ya. 15 Maret 2020 ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, Iwan Ahwat, di kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah perjalanan bagaimana Dokter Karissa bisa kembali memeluk Islam gitu kan ya. Masya Allah. Nah, Dok, mungkin yang pertama kita ingin tahu sih sosok Dokter Karissa tuh latar belakangnya seperti apa sih? Lahir di mana? Keluarganya gimana gitu. Silakan, Dok. Iya, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah boleh diundang ke sini. Alhamdulillah. Perdana juga nih untuk sharing ini gitu ya. Di hadapan media sih gitu. Nah, kalau latar belakang saya lahir 26 Juli 1984. Jadi mau 37 tahun ini. Dari kecil dibesarkan dalam keluarga Kristen. Kemudian saya 2010 menikah. Kemudian sampai saat ini dikaruniai 3 anak. Nah, mantan suami saya hamba Tuhan dulu ya. Kemudian apalagi ya biasanya identitasnya apalagi. Sekarang saya bertugas sebagai PNS di Jakarta Barat. Lahir di Jakarta. Di Jakarta juga. Iya. Jadi emang dari kecil di Jakarta ya. Iya. Baik nih, Dok. Kalau pendidikan, sekolah sampai kuliah juga di Jakarta? Enggak. Jadi saya TK, SD, SMP, SMA di Sekolah Katolik Mater Dei, Strada Sanjaya ya dulu namanya. Di Jakarta juga? Di Pamulang. Tangerang Selatan. Iya. Kemudian SMA saya di Magelang. SMA Taruna Nusantara. Iya. Kemudian kuliah FKG-nya di Universitas Indonesia. Kemudian S2-nya di Esa Unggul. Iya. Ya, Dok, mungkin ini pertanyaan yang mungkin sering dokter dengar juga gitu ya, dari banyak orang yang menanyakan mengenai mualafnya Dokter Karissa gitu. Nah, untuk dokter sendiri gitu ya, apa sih yang menggerakkan dokter untuk memeluk Islam gitu? Bagaimana sih jalan datangnya hidayah tersebut gitu, Dok? Mungkin bisa di-sharing kepada kita semua, Dok? Iya, kalau ini langsung kayak mau nangis ya. Karena memang benar sih kalau itu ya, kalau apa yang terjadi dalam hidup kita tuh memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz ya. Itu saya baru tahu juga setelah kembali ke fitrah Islam ini gitu. Saya nggak pernah berpikir untuk suatu saat saya akan berubah jadi Islam.
Dengan latar belakang Iya, keluarga iya. saya seperti itu, kemudian Latar suami juga pendidikan juga dari kecil. sekolah Katolik Iya. ya mayoritas gitu. Kemudian apa ya, dari suku juga kan nggak mayoritas adalah non Muslim gitu kan. Jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya akan sampai saat ini gitu ya. Jadi suatu hari di awal bulan Maret itu, awal-awal pandemi. Iya, iya, tahun lalu ya. Ya, itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, Iya. terus nggak boleh jabat tangan gitu Iya, ya. iya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu Iya. kan. Dulu ada beberapa teman kantor saya juga yang nggak mau salaman gitu kan Iya, sama iya, lawan iya, jenis. Itu betul. saya dulu juga kayak rasanya gitu banget gitu Aneh dulu gitu mikirnya ya. ya. Terus atau ngelihat wanita yang pakai cadar gitu kan kayaknya, terus kalaupun mereka foto atau apa itu emang kelihatan ya, atau suaminya emang nggak ketuker ya atau apa. Sampai sempat ya, mohon maaf, sempat bercandanya ya Iya, seperti iya, itulah ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di awal pandemi itu saya malah kayak dilihatnya adalah kok kayak orang muslimah itu ya gitu ya. Kayak sekarang kita kayak dipaksa semua pakai niqab ya, Iya, gitu. iya, kayak betul. kayak seolah gitu ya, sampai berpikir bahwa ini ajaran agamanya kok baik sekali ya. Saya mikir, apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya Iya, mikirnya betul. saya lihatnya bukan, saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin-doktrin ajaran Islamnya gitu. Iya. Untuk belajar juga kan takut ya, jadi saya cuman iseng browsing manfaat wudhu gitu, saya manfaat gerakan sholat gitu, kenapa orang pakai niqab kayak gitu-gitu. Saya lihatnya yang sederhana-sederhana gitu sih gitu. Saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Iya, iya, iya. Berawal dari situ sih, gerakan sholat kenapa gini, terus kenapa kakinya jarinya harus begitu Iya. ditekan. Secara medis itu semua bisa dijelaskan gitu kan. Secara ilmiah ya. Betul. Nah itu saya agak mulai kok gitu. Terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu. Tapi doanya diulang-ulang. Saya mikir gitu kan. Doanya Kan diulang-ulang? hafalan. Oh, Iya iya, kan? iya, Kalau iya. soalnya saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang, Iya, itu iya, bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu Iya, kan. iya. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya. Saya itu kayak dialog gitu. Saya ambil kayak ngelihat ke langit gitu kadang. Tapi doanya kan diulang-ulang. Kadang saya gitu. Terus kayak Allah jawab, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh Iya, pernah iya. tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim, kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali. Iya, Maksud iya. saya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa Iya. gitu kan. Saya sempat gitu. Terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu Iya, kan. iya. Kayak kejawab gitu. Setiap iya, ada iya. saya ragu apa, kejawab. Enggak lah, itu apa di lantai gitu kan. Apa sholatnya, sembayangnya tuh ke lantai gitu, kayaknya kotor atau gimana Iya, gitu iya. ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah semua sama ya. Tapi waktu saya itu ngomong di hadapan Allah Iya, ya, iya. di hadapan Tuhan kan emang semua manusia sama ya gitu kan. Derajatnya sama. Derajatnya sama ya, itu mau kaya mau miskin semua di lantai kan. Nggak bisa milih kayak, mohon maaf, yang sebelumnya kan Iya, saya iya. bisa duduk di kursi yang kalau PD bisa duduk di depan mungkin, Iya. yang ini duduk di belakang, yang di depan mungkin kursinya lebih bagus atau apa gitu. Ini nggak bisa, mau duduk di depan mau di belakang ya tergantung kamu datang ya kan. Iya, Kita betul. bisa saf paling depan yang laki-laki ya gitu kan. Iya. Gitu sih, saya awalnya kayak gitu. Terus udah mulai tuh kegalauan muncul gitu. Saya kalau diibaratkan kayak ada di persimpangan jalan Iya, gitu Mas. iya, iya. Antara saya masih lakukan yang lama tapi kok kosong. Ragu-ragu, Iya. ada keraguan gitu. Iya ya. betul. Saya nganterin anak ke sekolah minggu ya. Iya. Terus habis itu saya ibadah sendirian gitu kan, di ibadah yang dewasa. Tapi pulang tuh kayak ada yang apa gitu, kayak nggak seperti biasanya gitu. Iya, Tapi iya, untuk melakukan yang cara Islam juga belum bisa, belum belajar gitu kan. Udah sampai akhirnya beberapa saat itu malah nggak ibadah sama sekali. Oh, Ya, terus abis itu akhirnya saya itu berapa lama nggak ibadah sama? nggak sih, dalam hitungan mungkin 2 mingguan 2 itu mingguan, ya. ya. Karena kan awal Maret, saya akhirnya 2 mingguan kemudian tuh saya nggak pede ya rasanya. Iya. Kalau orang biasa beribadah terus nggak ibadah, kan rasanya kayak
nggak yakin, nggak pede, takut gitu ya, kayak cemas gitu. Akhirnya nggak bisa nih, saya harus ngalah nih, harus salah satu nih gitu kan, saya pikir gitu. Dan terus saya cerita sama salah seorang teman gitu ya, karena saya nggak tahu harus gimana gitu. Nah, apa namanya, tapi temannya satu agama juga ya? Islam. Islam. Justru Islam. Iya. Karena Sahabat saya langsung ke yang Islam, tapi memang laki-laki. Saya bilang, karena saya pikir kalau perempuan, saya kan perempuan ya. Kalau perempuan kayak agak bocor halus kan. Saya takut kalau sampai bocor ya, Pak. Ya. Ini salah saya perempuan juga. Mohon maaf. Nah, terus akhirnya saya cerita gitu, terus tapi menurut beliau senang ya, maksudnya ada ketertarikan terhadap Islam. Saya tadi cuma cerita sebatas yang tadi saya cerita juga. Terus tapi beliau bilang kalau kan nggak boleh ya, bukan muhrimnya, diarahkan untuk saya datang ke Mualaf Center. Mualaf Center Umiren ya? Belum. Belum ya? Kebetulan ketemu dengan Bunda Sri di Mualaf Center di Jakarta Barat, Duri Kepa. Nah itu memang teman saya itu pesan gitu kan, cari yang ahwat, terus cari kalau dia menjelekkan agama kamu sebelumnya, nggak usah diteruskan. Kalau misalnya dia nggak ngajarin tauhid, juga nggak usah diteruskan. Gitu. Pesannya gitu. Oh ya udah, terus saya ke sana. Itu sudah qadarullah juga ya. Jadi waktu saya janjian jam 9 hari Minggu, saya ingat 15 Maret itu 9 kurang 10 saya udah sampai di sana. Terus kaget bundanya. Aduh, saya lupa nggak cancel, soalnya itu hari pertama lockdown. Dia udah nggak mau buka harusnya, tapi saya yang lupa ngabarin, kata dia itu nggak apa-apa masuk gitu. Setelah saya duduk sebentar gini, terus ada juga yang datang lagi, yang lain datang, ditolak semuanya, di reschedule sampai hari ini. Karena belum lockdown itu. Betul, sampai hari ini katanya. Saya tanya, soalnya saya sampai saat ini masih ngaji sama Bunda Sri kan, itu belum buka Bunda, belum katanya gitu. Itu udah kadar dulu ya, maksudnya kalau enggak ya udah, saya sampai hari ini mungkin belum syahadat juga. Mungkin ragu lagi. Bisa aja. Betul. Udah di sana, udah dimulailah. Kenapa? Saya ceritain seperti tadi juga. Oke, terus benar yang kayak teman saya bilang, beliau nggak nanya latar belakang saya, semua nggak ada nanya apapun, langsung jelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu sambil diceritakan itu tuh air mata nggak terasa ngalir terus ya. Dari jam 9 sampai menjelang zuhur. Bunda nanya, gimana Dokter Karissa sekarang mau gimana, katanya gitu. Ya Bunda, saya belajar dulu, saya bilang gitu. Kalau yakin nanti saya masuk Islam, saya bilang gitu. Terus Bunda bilang, ya boleh gitu kan, tapi nggak dihitung pahala ya, katanya gitu. Karena kan belum, katanya gitu. Mau Dokter Karissa baca Quran, mau Dokter Karissa sholat, itu belum dihitung pahala. Oh gitu, saya gitu. Emang kalau syahadat isinya apa Bunda? Percaya bahwa Allah itu Esa, percaya, saya bilang. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah, itu isinya syahadat. Ya udah, saya syahadat, saya bilang gitu. Gak ada mikir gimana tuh, gak ada saat itu. Dan memang Bunda juga kan gak jelasin apapun di luar tauhid itu kan. Udah gitu, Bunda ngambilkan gamis, kerudung, saya azan zuhur saya dibimbing ucap syahadat. Bunda bilang sih pas terakhir itu, ini informal ya, kalau misalnya Dokter Karissa nanti lebih yakin mau diulang di masjid dengan saksi lebih banyak, silakan, katanya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di hati saya ngerasanya ini nggak informal, karena sudah di hadapan Allah, gitu kan. Saya nggak ada mundur lagi, karena ini udah di hadapan Allah kan, nggak mungkin main-main gitu kan, gitu. Jadi dengan bekal itu aja saya masuk Islam. Setelah syahadat ada perubahan syahadat dalam diri nggak gitu? Maksudnya ngerasa lebih gimana gitu atau? Belum. Jadi itu kan masih biasa aja gitu ya? Saya cuma bekal tauhid doang itu berarti kan, Mas. Nah terus habis itu saya itu zuhur, saya itu nyari mukena karena saya pikir asar saya udah harus sholat. Iya, saya cerita teman saya kan, dibilang emang udah bisa pakai YouTube, gitu. Belajar dari YouTube. Pakai YouTube itu pun yang anak-anak, supaya pelafalannya pelan-pelan gitu kan. Udah beberapa kali tuh pakai YouTube. Sampai akhirnya hari Rabu itu waktunya saya masuk kantor, udah WFO. Waduh, saya harus cerita ini sama satu temen yang perempuan, karena saya harus jamaah kan, sholat jamaah, nggak mungkin saya tapi pasang pakaian YouTube. belum kerudung.
belum kerudung, terus saya bilang harus bilang yang perempuan nih, nggak mungkin saya nyalain YouTube di masjid kan, nggak mungkin kan. Ya udah, akhirnya saya cerita sama salah satu teman di kantor yang kerudungnya panjang. Saya nggak tahu harus pilih yang mana kan. Terus habis itu saya bilang, Bu, aku hari Minggu kemarin syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah, kaget ya. Kak nangis, dia langsung nangis kan. Kenapa Dokter Ica kan tahu saya gimana, tahu mantan suami saya bagaimana gitu. Kenapa Dokter Ica? Saya ceritain lah seperti itu. Terus, aku ikut senang ya. Tapi Dokter Ica mikir nggak sih? Katanya gitu kan, orang dapat hidayah kan sebelum nikah. Ini kan kamu udah menikah, udah punya 3 anak. Berat lah kalau berantakan udah gitu. Pasti berantakan gitu. Udah tahu rencananya mau gimana? Enggak Bu, enggak tahu. Aku bilang gitu. Dokter Ica tahu kalau setelah kemarin hari Minggu syahadat, Dokter Ica haram sama suami, dibilang gitu. Lebih kaget lagi saya, nggak dibilangin saya. Oh gitu Bu, saya gitu. Saya di dalam hati kaget, tapi keluarnya tuh, oh gitu Bu, kayak ya udah gitu. Mungkin itu sudah jalan Allah. Kalau tadinya bunda mungkin nanya-nanya, suami gimana, gini-gini, terus akhirnya nih kamu kalau nanti syahadat jadi haram, gini-gini. Mungkin saya berpikir lagi untuk enggak ini gitu. Namanya rumah tangga pasti ada masalah kan, ada masalah gitu. Cuman selama ini kita bertahan gitu kan, karena ya kita taunya Tuhan benci perceraian di agama apapun ya, itu kan. Cuman ketika udah seperti ini, dan ini harga yang harus saya bayar istilahnya ya, saya udah mikirnya saat itu udah yang terburuk ya. Saya cuma mau taat aja kan saat itu ya. Oh gitu Bu, jadi nanti saya udah pisah ya Bu, tidurnya udah saya mikir gitu, udah pisah. Sejak saat itu saya udah ke kamar anak gitu-gitu. Terus habis itu menghindar, saya menghindar, belum cerita sama suami ya. Sama keluarga belum cerita. Udah saya cerita itu ya udah. Akhirnya saya sholat sama ibu ini beberapa kali, terus sampai akhirnya pas jadwal WFO, ibu itu telepon lagi, Dok Ica gimana sholatnya, kan nggak ada dia. Tenang Bu, aku ke masjid, aku bilang gitu. Nggak lama masjid juga lockdown. Iya kemarin pokoknya awal Maret itu hampir semua tempat umum itu termasuk masjid. Betul. Lockdown, tapi itu Allah baik juga. Jadi kalau saya lihat itu memang seolah-olah ya kayak pandemi kan buruk gitu ya. Tapi bagi saya pribadi itu berkahnya banyak banget. Jadi waktu masjid itu lockdown, mau nggak mau saya kan harus tetap sholat. Mau nggak mau saya harus hafalin bacaan sholat. Mungkin kalau nggak masjidnya lockdown, saya hari ini masih selalu jamaah kali ya sholatnya gitu ya. Karena nggak ngafalin bacaan gitu. Terus ya udah jadinya mau nggak mau Isya terakhir saya sholat jamaah, saya ngafalin sampai supaya subuh saya udah bisa sholat sendiri tanpa YouTube, tanpa jamaah gitu kan. Itu hafal gitu? Iya, ngafalin dalam semalaman. Karena kan mau nggak mau harus, kalau enggak saya nggak sholat. Itu kan bacaannya banyak dong? Banyak. Tapi apa? Banyak. Itu diulang berkali-kali, ditulis lah segala macam cara untuk supaya subuh saya udah bisa sholat gitu kan. Dimudahkan sama Allah lah ya. Ya, itu terasa banget sih Mas. Udah kayak gitu. Terus udah, nggak ada yang tahu di kantor selain ibu ini. Baru sekitar sebulan kemudian itu mulai ke gap tuh, saya tiap azan kok hilang di kantor kan. Setiap azan sama ibu itu berdua ngilang gitu kan. Kan biasanya kalau ibu-ibu sholatnya di musola kantor aja, nggak ke masjid. Ini kan kami ke masjid gitu kan. Gitu. Terus udah mulai sebulan ketahuan sama bapak-bapak teman kantor yang laki-laki kan, karena yang ke masjid laki-laki. Terus cerita dia ke teman saya yang lain, gua ngelihat Dokter Karissa ke masjid, yang bener nggak mungkin gini gitu. Terus abis itu coba kapan-kapan foto katanya gitu. Bener lah, rame lah ya, rame heboh di foto. Iya, sampai akhirnya teman saya tiba-tiba sore-sore mau pulang kantor, pada datang nyelamatin saya. Selamat ya, selamat apa? Saya mikir kayak ulang tahun enggak Selamat ya gitu. Kita udah sudah gini-gini gitu, Pak. Bayangan saya itu bukan apa-apa ya. Saya bukannya nggak mau cerita sama teman kantor, nggak mau cerita sama keluarga. Cuma saat itu kan saya pengetahuannya minim banget. Kalau saya langsung ngomong gimana-gimana, terus ditanya-tanya, terus saya malah jadinya jatuhnya jelekin Islam nanti kalau saya
salah jelasin Iya, atau iya, apa iya. gitu, saya takutnya salah itu aja. Pokoknya belajar aja dulu Saya gitu pikirnya ya. mau belajar Diam-diam. lagi gitu, lebih lagi, Mm-mm. belajar lagi baru apa namanya, mungkin pada tahu. Tapi itu udah Allah yang rancangkan semuanya dengan Iya, sempurna, dengan rapi banget. Jadi Masya Allah. teman saya tahu dulu, Pak. Nah, terus mulai mereka, jadi bukan, kan saya di keluarga anggapnya dikirain karena saya lingkungan PNS Hmm. mayoritas muslim itu yang mempengaruhi saya jadi Iya, iya, muslim, iya, dikiranya itu. padahal dalam pergaulan kami kan nggak ada bahas agama sama Betul. sekali, Profesional nggak gitu ada. kerjaan Iya gitu ya. betul. Nah kemudian saya suka lari, komunitas lari juga kan, ya udah selesai lari udah nggak ada Iya. bahas tentang agama Hmm. juga gitu. Nah jadi apa namanya, baru setelah itu mereka tahu, baru mereka kirim link, kirim buku, kirim apa Supaya gitu kita kan. belajar gitu ya. Betul, setelah itu memang baru. Nah kemudian ada salah satu guru ngaji yang betulin bacaan gitu-gitu bilang, kapan dok harus ngomong sama suami Keluarga. terutama ya, karena dan keluarga terdekat, orang tua dok ngomong, ya ntar ya bu, udah masuk Ramadan. Iya. Itu kalau diceritain apa namanya, ini langsung nggak apa-apa kronologisnya ya, nggak apa-apa, saya Nggak biarin nggak ini Iya, ya. iya, nggak Padahal apa-apa. ditanyain Lanjut cuma aja, dapat iya. hidayahnya, tapi lah jadi lanjut Nggak gitu. apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jadi itu kan apa namanya, mau masuk Ramadan. Itu saya mulai belajar taraweh kan, cara sholat taraweh gitu Iya. ya. Saya udah belajar, cuma saya lagi mikir, itu 2 hari sebelum mulai taraweh pertama saya belajar itu. Saya mikir, gimana ya, yang 4 rakaat aja saya deg-degan, sholatnya. Jadi rumah saya tuh ada CCTV-nya semua. Cuma ada satu blind spot itu yang di depan pintu klinik saya. Jadi kalau dari sisi sini ada CCTV, dari sana CCTV, pas di depan pintunya banget lah, itu yang kayaknya blind spotnya, yang Iya, nggak iya, iya, dapat nggak dapet CCTV CCTV, manapun. iya, iya. Jadi saya sholat di depan pintu klinik saya, yang mana itu deket sebelahnya kamar mandi, sebelah pintu klinik gitu. Iya, iya. Jadi saya sholat di situ, diam-diam, termasuk pembantu saya mungkin nggak tahu juga, walaupun mereka mungkin nyuci mukena yang bukan miliknya, mungkin ya tahu juga tapi nggak tanya. Itu setiap habis sholat tuh keringet sejagung-jagung, karena saking deg-degan, takut takut ketahuan. ketahuan, Iya iya, betul. 4 rakaat itu rasa lama banget. Saya nggak kebayang 11 rakaat Apalagi pas taraweh. taraweh gimana. Udah, tapi ya saya nggak tahu, saya jalanin aja, terus saya belajar aja. Pas harinya harus taraweh itu, pulang kantor, tiba-tiba saya masuk rumah kosong. Jadi anak-anak, suami, pembantu itu ternyata lagi diajak pergi ke rumah mertua. Terus habis itu saya selesai taraweh, selesai rakaat terakhir, pintu pagar dibuka. Jadi istilahnya mereka baru pulang lagi, jadi saya bisa taraweh dengan lancar gitu. Gitu ya, ya, Itu ya. banyak kemudahan Allah kasih. Setiap habis selesai sholat yang wajib itu saya gini, alhamdulillah ya Allah bisa sholat, kasih kemudahan ya Allah untuk bisa sholat yang selanjutnya. Itu terus kayak gitu. Itu saya inget banget prosesnya saat masih belum ketahuan. Ya, sampai Lebaran apa? Sampai waktu Ramadan itu saya alhamdulillah kan belum bisa bahasa Arab. Jadi saya baca Puasa terjemahan. juga dok, udah mulai puasa. Kalau puasa saya dulu non muslim kan memang udah sering puasa iya, juga. Iya, iya, udah inilah ya. Udah terbiasa juga Ya, ya. udah sering terbiasa. Terus habis itu jadi kalaupun dilihat suami nggak makan pun itu dia biasa aja karena memang sering puasa kan. Iya, iya, iya. Kalau soal puasanya nggak ini, cuma untuk sholatnya itu kan yang betul. agak bahaya. Nah udah, terus habis itu saya bisa minggu ketiga Ramadan kalau nggak salah itu selesai terjemahan Al-Quran. Maksud saya nyari kesalahan mas. Itu saya niatnya baca itu sampai tuntas cepet-cepet supaya saya kalau ada salah nggak jadi, mumpung yang tahu baru dikit. Maksud saya tujuannya itu gitu kan. Kalau nggak ini ya udah mungkin bisa nggak jadilah, kalaupun emang ada kesalahan fatal lah gitu ya. Kok sampai dari depan sampai terakhir makin kesini juz 27 gini-gini kok makin yakin, dan saya nggak nemukan salah ya, entah saya awam gitu ya, tapi yang biasanya saya ya di sebelumnya itu baca kitab saya sendiri itu kayak kok gini, kok kontradiksi, kok di sini dibilang gini, di sini bilang sini gitu. Banyak itu banyak banget yang saya baca saat dulu. Pas dibandingkan dengan ini harusnya kan lebih banyak lagi untuk kitab yang baru gitu ya. Yang nggak familiar gitu, harusnya saya lebih banyak lagi pertanyaan. Entah kenapa enggak. Satu pun pertanyaan enggak. Gitu. Itu saya sampai heran gitu. Sampai saya akhirnya bilang ke ustazah yang benerin bacaan saya bilang, "Bu, kayaknya sebentar lagi nih." Sebentar lagi apa? Keluarga saya tahu. Saya bilang gitu.
Saya rasanya, karena saya mintanya kan Allah bekalin dulu, Allah bekalin dulu. Saya belum baca yang lain-lain selain Al-Quran. Karena pesannya Bunda saya waktu itu juga, udah kamu baca aja Al-Quran dulu, nanti hadis, udah baru buku-buku yang lain, karena itu kan yang manusia ya. Kemudian udah saya bilang, Bu, sebentar lagi nih, saya bilang gitu. Bener, April saya ketahuan teman kantor, 15 Mei ketahuan suami. Selesai sholat Isya, itu saya rasanya perlengkapan sholat itu udah saya simpan dengan baik. 15 Mei itu sudah setelah Lebaran kalau salah ya, tahun lalu ya? Belum. Oh belum ya? Belum. Masih Ramadan? Belum, masih Ramadan. Masih Ramadan, iya. 15 Mei itu Masih Ramadan. Masih Ramadan. Saya Isya, terus ketahuan alat sholatnya udah diancam mau dibunuh. Saat itu juga. Terus saya kan dikasih HP sama temen yang udah mulai tahu kan, ngasih HP untuk cadangan kalau ada apa-apa, karena mereka udah tahu kalau mualaf tuh akan kayak gimana gitu ya. Terus itu HP juga ketahuan. Terus habis itu sama suami dimasukkan ke gelas, diisi air, dicemplungin ke situ. Terus kamu kalau diterusin kayak gitu, saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk Muslim, dibilang gitu. Itu saya nggak tahu harus gimana ya. Terus saya cerita ke teman kantor ya, ke bos saya, Bu, saya ketahuan, saya bilang alat sholat saya nggak bisa sholat, saya bilang gitu. Ke lawyer juga, ya udah kamu diam-diam aja dulu, jangan kelihatan kamu sholat. Itu juga Pak, 2 hari sebelumnya atau berapa hari sebelumnya, pokoknya nggak lama sebelum itu, saya tuh lagi baca-baca buku fikih-fikih sholat itu, yang bagian tayamum tuh saya lewatin. Saya pikir kan masih banyak yang harus dipelajarin ya, tayamum ntar dulu aja lah gitu ya. Saya pikir karena masa sih di sini tayamum gitu kan, banyak air, entahlah. Tapi kok berhenti di tayamum itu, berhenti dan saya baca gitu. Jadi ketika alat sholat diambil pun, nggak boleh dipakai pun, itu ya saya ingat, jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu kan. Dalam keadaan gimana pun saya harus tetap sholat gitu kan. Walaupun nggak boleh kelihatan sholat, ya udah akhirnya saya nggak wudu, pakai tayamum aja. Kemudian pakai tutupannya tuh kalau nggak selimut, bed cover, apa yang adalah spray kan saya buat tutupan gitu. Cuman karena supaya tetap bisa sholat itu. Gerakan ya. Tapi tetap normal gitu gerakan atau isyarat? Kalau nggak ada dia, saya gerakan lengkap, tapi kalau nggak ada ada dia gitu, saya pakai dia kayak yang tayamum itu, kayak apa, sholat yang itu ya, sholat yang nggak pakai itu, kayak di perjalanan ya, gitu kayak sholat di perjalanan gitu, yang nggak gitu, nggak kelihatan banget kalau itu gitu. Udah terus habis itu 31 Mei ketahuan. Nah ini nanti puncaknya itu. Masya Allah, Dok. Nanti 31 Mei ditahan ya. Sebentar Dok, ini mungkin para pemirsa atau pendengar baru menyalakan radionya. Mungkin nih siapa nih yang lagi bincang-bincang di Rasil. Iwan Awad, kita kedatangan tamu Dr. Gigi Karissa. Beliau salah satu mu'alaf ya yang kembali memeluk Islam. Revert kalau bahasa Inggrisnya itu ya revert, bukan convert sebetulnya ya. Karena memang fitrahnya kan sebetulnya dari Muslim semuanya, dan sekarang kembali memeluk Islam setahun yang lalu, 15 Maret 2020 Dok ya. Masya Allah, tadi di awal Dr. Karissa menjelaskan ternyata pandemi ini memberikan Masya Allah ya hikmah buat Dr. Karissa. Malah dengan pandemi ini gitu ya, Allah tuh memberikan jalan hidayah buat Dr. Karissa. Bagaimana tadi Dr. Karissa menceritakan, lihat muslimah memakai niqab atau cadar, mereka tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ternyata secara beliau seorang dokter, secara ilmiah, secara sisi kesehatan, Masya Allah luar biasa. Dari situ salah satunya tadi diceritakan menjadikan datangnya hidayah ya, Dr. Karissa. Nah barusan Dr. Karissa ingin menceritakan puncak dari ujian terbesar mungkin ya Dok ya, ketika kembali memeluk Islam ini gitu. Bagaimana tuh Dok? Jadi waktu yang 15 Mei sudah ketahuan, akhirnya saya menjalani hidup
seperti biasanya lagi, tanpa sepengetahuan mantan suami, karena dia juga udah pesan, sudah kamu ajarin lagi ayat hafalan Alkitab, kan anak-anak saya ajarin ayat hafalan juga, tapi yang Alkitab gitu kan. Cuman saya nggak lakukan juga karena saya udah nggak bisa lagi kan ya gitu kan. Sudah, terus sampai akhirnya 31 Mei itu saya ingat saya mau tahajud, jadi sekitar jam 3:30-4 pagi ya. Itu saya pikir suami saya sudah tidur, jadi saya ngambil wudhu, terus gelar sajadah, terus lagi mau takbir, tiba-tiba saya di kamar anak, karena kan saya bilang tidurnya sudah pisah di kamar anak itu, jeglek, pintu dibuka. Tapi kan dokter udah mau sholat gitu ya? Udah begini, udah nggak bisa apa-apa. Cuman udah denger gitu ya? Udah langsung, tadi nggak dengar langkah kaki tuh, biasanya saya, ini Mas, jadi sebelumnya kalau setiap saya sholat, dengar langkah kaki, mau saya udah di ujung sholat pun, saya ulang dari depan, langsung nggak jadi gitu lagi gitu. Nah, ini saya bener-bener nggak dengar langkah kaki pun, jadi langsung jeglek gitu. Udah, dia langsung gini, terus ngelihat sajadah, ngelihat saya pakai mukena, saya udah pasrah dengan mukena itu, terus dia langsung keluar lagi, terus saya buka, ini saya lanjutin sholatnya. Terus saya keluar, buka mukena, ya, terus saya keluar gitu kan. Kamu kan udah saya bilangin, dia bilang gitu. Kamu nyari apa sih, kata dia gitu kan. Terus saya bilang waktu saat itu ini, oh iya, sebelumnya itu memang saya sempat ada sounding ke adik saya. Kayaknya mungkin suami saya juga dapat bocoran dari adik saya ya, mungkin karena saya sempat diskusi, saya bilang ke adik, beragama Katolik juga kan? Mas Kristen ya. Itu saya bilang ke adik saya, kan ada yang sekolah kedokteran juga, saya bilang, Dik, kamu kalau cari referensi buku yang terbaru kan gitu kan, yang ini, iya kata dia gitu kan, the latest one kan, saya bilang gitu kan, iya. Nah, aku tuh lagi mikir, aku bilang gitu, kalau misalnya Yesus itu kemarin yang kita anggap itu Tuhan gitu ya, kalau dia itu harusnya kalau Tuhan itu berarti waktu dia datang itu harus paripurna dong, udah sempurna lah gitu, nggak perlu ada nabi lain yang harus diutus gitu kan, karena Tuhan sendiri turun jadi sebagai nabi gitu kan gitu, buat apa harus ada nabi selanjutnya gitu kan, dia udah harusnya paripurna gitu. Kenapa ada Nabi Muhammad ya, Dek? Aku bilang gitu. Kan Muhammad juga nggak hoax ya, maksudnya ada gitu, pernah hidup gitu, banyak saksi yang melihat bahwa dia pernah hidup gitu. Jadi memang ada gitu. Jadi Isa ada, Yesus ada, Muhammad ada gitu. Tapi yang saya bingung, kenapa masih ada Muhammad kalau kemarin Yesus itu Tuhan gitu. Saya mikir gitu. Wah, nggak bisa Kak, gini. Ya udah, saya dikasih buku The Islamic Invasion. Baca nih bukunya Islamic Invasion. Wah, kamu nih udah ini lah gini gitu. Terus awas ya Kak, pokoknya kalau aku nggak rela kalau anak-anak saya ikut kamu gini gitu kan. Aku ambil anak kamu kalau kamu itu gitu. Udah, terus udah feeling lah ya, udah gini, curiga banget lah, udah curiga banget ya. DP saya tuh, DPWA tuh saya gambar gini, kamu nadangin hujan apalagi ini wudu katanya gitu. DP-nya kan tangannya seperti gini, berdoa gitu ya, tangan berdoa ada air-airnya gitu kan, nadangin hujan apa ini, udah curiga. Terus saya masang di Instagram itu foto saya pernah ke Dubai Pak. Foto ke Dubai kan nggak boleh, harus masjid masjid yang Grand Mosque itu kan harus pakai, itu kan dapat pakai kerudung, pakai gamis ya. Itu saya masang foto itu, saya tulis 7 Mei kalau nggak salah itu 7 Mei itu. Hari ini 4 tahun lalu gitu. Saya ada tulis kayak gitu. Nah, itu pada udah mulai curiga gitu. Nah, terus habis itu udah balik ke suami bilang, apa yang the latest one itu? Suami gitu. Oh, berarti dapat dari adik saya ya kan? The latest one itu kayak gitu. Dia gini-gini, terus habis itu saya baru mau jawab udah digaplok ke deket kuping sini. Digampar kan gitu. Ya, dia kan lawyer juga. Jadinya dia tahu titik-titik yang enggak bisa kena visum. Kata dia bilang, nggak berbekas, katanya kuping, kulit kepala kan rambut ya. Jadi saya dipukul arah kuping, saya jatuh langsung karena kan keseimbangan ya, pusat keseimbangan, saya jatuh. Saya bilang, sakit Dedi gitu. Terus saya keras memang supaya maksud saya ada tetangga atau pembantu saya yang dengar gitu kan.
Udah, karena saya teriak-teriak, ditarik, dijambak itu, ditarik masuk ke dalam kamar anak lagi. Di dalam kamar anak dijeduk-jedukin ke tembok. Anak-anak kan ada di sana? Anak-anak tidur di kamar saya. Iya. Nah, saya baru tahu setelahnya itu membantu saya bilang salah satu anak ada yang bangun dan dengar, tapi nggak berani bangun. Dia cuman bangun nangis sambil gini dia di balik selimut gitu, dia bilang kayak gitu. Dia cerita ke Mbak gitu. Terus habis itu saya di dalam dijedukin lagi ke tembok, terus dibalikin badan saya, dipukulin lagi. Terus dibilang kan kemarin cuma ngancam bunuhnya saya. Dibilang juga ini kalau kamu tetap begitu, anak kamu ya yang Gadiel, yang anak saya yang laki yang ketiga, itu saya bunuh juga, kata dia gitu. Ya aku, saya mikir kalau saya yang mati aja saya nggak apa-apa, yang penting saya sudah mati dalam keadaan muslim, saya mikir gitu. Tapi kalau anak saya gitu, saya usia kan berapa takut ya. 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah. Iya, jadi waktu saat itu berarti 3 tahun. Nah, berarti itu saya nggak takut lah gitu ya, gitu kan, takut banget, udah pasrah saya, kalau matilah ini aku gitu kan. Udah, terus habis itu udah sekarang juga kamu ikut aku ke rumah mamanya dia. Mama dia dua hamba mertua, Tuhan ya? Mertua hamba Tuhan. Terus habis itu ke rumah orang tua kamu, dibilang gitu. Udah, terus saya keluar, saya ikutin, saya udah nggak tahu harus gimana, saya cuma zikir. Ikutin aja di maunya dia gitu ya. Yang saya baru tahu itu cuma zikir doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim. Yang saya tahu itu cuma bolak-balik kayak gitu, la ilaha illallah terus manaka ini kuntu minasy hasbunallah. Itu di mobil saya gitu terus sampai pasrah aja. Itu terus abis itu sampai di rumah mertua, dia cerita, terus dia pukulin lagi paha saya gini, terus abis itu mertua saya bilang jangan dipukulin lagi gitu. Terus saya dikasih minum sih, sempat dikasih minum, cuman karena saya niat puasa udah hari itu, jadi saya cuman tempelin di bibir aja, nggak saya minum. 2 kali saya disuruh minum tapi saya tempelin aja gitu. Terus saya didoain, dibilangin juga, kenapa kalau kemarin kamu kemarin kamu berdoa ke Yesus kan dan dapat mujizat kan, terus kenapa harus pindah ke sini? Ya udah, kan orang mertua juga S2 teologi ya. Jadi itu buku teologi banyak, buku Islamologi suami juga banyak gitu, tapi saya nggak pernah sentuh karena saya saking pedenya dengan agama yang dulu, malah saya nggak pernah sentuh buku Islamologi. Mau ketemu dosen mama yang Islamologi gitu. Ya maaf, ada nama orang-orang disebutin dosen-dosen gitu, ketemu aja dulu sama sana gitu kan, katanya gitu kan. Pantes mama tuh kayak pernah ngeliat kamu tuh dalam sebuah bangunan, terus kamu kayak ngintip-ngintip gitu katanya, pernah kayak dapat lihat gitu, kayak mimpi aku kayak di depan bangunan, mungkin masjid ya, kayak aku celingak-celinguk gitu. Udah, terus habis itu saya doain, katanya saya kemasukan setan mungkin gitu. Terus ya udah, saya pulang. Dia nelponin orang tua saya nggak diangkat. Ya udah, akhirnya kita pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah sama di perjalanan juga saya zikir terus nggak berhenti, itu saya udah pasrah, nggak tahu gimana, nggak tahu harus diem apa. Aja atau maki-maki atau diem aja sambil masih kesel gitu ya. Terus udah, terus habis itu sampai rumah, mungkin dia lelah ya, tidur. Anak saya udah bangun, yang laki itu udah bangun, saya mandiin gitu kan, lagi mandiin anak, tiba-tiba Mbak bilang, "Bu, di depan ada polisi 3," dibilang gitu. Hah, saya kaget. Kenapa ya Pak? Saya keluar gitu kan. Ibu, kami dengar tadi ada keributan gini-gini. Kami dari Polres Jakarta Barat gitu. Udah, terus oh iya Pak, tapi udah Pak, udah nggak apa-apa Pak. Dia tahu Pak mukulnya di tempat yang nggak bisa divisum, saya bilang gitu. Di sini sama di Jambak, saya bilang gitu. Terus habis itu, udah Pak pergi aja, saya usir Pak, saya usir. Nanti kalau bangun saya tambah dipukulin lagi nanti, saya bilang gitu. Nggak bisa Bu, Ibu diapain lagi? Ibu kemana? Dibawa kemana? Saya ke mertua, di sana saya dipukul lagi. Terus ada poluan kan, coba dilihat, masih ruas-ruas jarinya itu masih berbekas. Masih ada bekasnya ya. Terus itu di pelipis udah ada, udah mulai memarnya, udah mulai muncul ternyata. Ternyata walaupun di sini ada keluar, jadi 2 bulan itu hitamnya nggak hilang, memarnya tuh nggak hilang ternyata. Di pelipis ini kan karena deket ini ya, gini ya, gitu. Terus habis itu nggak bisa, Ibu harus ikut kita visum. Nanti saya bilang apa? Bilang ke mbaknya ngambil uang atau belanja atau apa gitu, kalau bapak bangun gitu kan. Udah, terus habis itu polisi tahu, mungkin ada yang lapor mungkin tetangga. Iya, mungkin kan itu kan subuh ya, jadi maksudnya mungkin tenang tapi ada keributan. Ya udah, terus habis itu saya di sana, Pak pulang Pak gitu. Visum juga minta buru-buru gitu kan. Terus sekalian Bu, BAP-nya besok aja, saya mau pulang. Saya masih takut gitu kan. Ingat anak-anak lagi mungkin. Iya, takut itu. Pokoknya saya takut gitu. Terus habis itu nggak bisa Bu, harus hari ini. Udah, terus udah selesaiin semuanya. Terus
sekarang mau kemana? Tapi kalau mau pulang nanti jadi kayak nanti ada jadi sanderaan atau ATM atau Iya. apa gitu kan, nggak bisa, nanti pasti jadi ancaman lagi anak ini gini, nggak bisa. Coba ntar ya saya tanya dulu, Mbak, Bapak udah bangun? Belum, katanya gitu. Dari jam 9 sampai asar loh, belum bangun. Biasanya dia ada suara berisik aja itu bangun. Itu udah Allah lagi itu. Iya, Jadi Masya Allah. Mbak sekarang keluar sekarang juga, nggak usah bawa apa-apa sama anak-anak, saya bilang. Saya jemput di depan. Saya jemput di depan, ya ditemanin yang polisi-polisi ini. Iya. Langsung saya dibawa ke Sentul. Ke Umi Irena? Ya, sama anak-anak. Center Umi Irena. Ya, nah sama anak-anak semua. Udah pindah ke sana tanpa bawa apa-apa yang di badan. Udah, terus 2 hari kami mandi gak ganti baju karena nunggu dari temen baju-baju bekas gitu, karena kan di sana nggak ada juga. Iya. Kemudian udah itu saya sempet galau itu masih sana. Itu aku cerita Umi seminggu ini anak-anak jam 3 pagi belum tidur, susu nggak habis, makan nggak habis, nggak pup, saya bilang gitu. Stres juga Mungkin stres juga Pak, kaget. Ya betul, tempat baru gitu kan. Terus habis itu, apa saya pulangin ya Umi, aku bilang gitu. Aku zolim nggak sih sama anak-anak? Saya sempat ragu gitu kan. Umi bilang, kamu nggak boleh ingkar sama kemudahan yang sudah Allah kasih, dibilang gitu. Apa namanya, kalau nggak semua orang tuh dikasih kemudahan kamu. Biasanya orang rebutan anak dulu loh. Iya. Kamu dengan gampangnya bawa anak keluar gitu. Kamu Allah, mikir nggak kalau misalnya kamu keluar tanpa bawa anak-anak, fitnah apa yang akan ditimpakan kepada kamu gitu. Betul. Kamu nggak sayang mereka, kamu ninggalin mereka, kamu pergi dengan mungkin laki-laki lain, iya gitu kan. Gitu. Terus kalau sekarang, kalaupun nanti anak kamu diambil, mereka sudah lihat kamu larinya kemana, sama siapa, ngapain kamu di sini gitu kan. Itu memang ternyata hanya ujian sih. Jadi setelah itu benar, innamal usri yusra itu bener banget. Itu aku rasain banget tuh Mas. Jadi tiap ada sesuatu nggak lama terus udah besoknya anak-anak enjoy gitu. Udah langsung kayak diuji doang dulu. Saya tegar nggak gitu, kuat nggak itu. Terus udah nanti ada sesuatu lagi udah gitu. Iya, itu berapa lama Dok kabur tanda kutip gitu maksudnya? Total 3 bulan. 3 bulan di sana? Iya, tapi itu sangat menegangkan kalau diceritain Mas. Karena kan saya statusnya PNS. Iya, betul. Ya, cuti saya nggak sebanyak itu. Betul. Jadi akhirnya itu, dan saya jadinya sudah langsung ngurus untuk berkas perceraian, dan itu kan nggak mudah juga kalau PNS. Ada jenjang-jenjangnya, harus izin, harus BAP. Nah, proses untuk saya ke Jakarta untuk BAP itu kan orang tua lagi nyari saya, suami lagi nyari saya. Itu pada nggak tahu keluarga ya? Itu kadang jarak 1 meter Mas, di kantor tuh sebenarnya mereka ada. Tapi bisa Allah lindungin terus. Istilahnya masih diluluskan mereka terus. Tuh nyari ya? Itu nyari. Katanya itu karena setelah udah enak ya, sekarang sih soal hubungan apa semua udah baik. Mereka taruh orang di tiap lantai sebenarnya. Udah dibilangin, ini fotonya, ini kalau pakai masker, ini kalau pakai kerudung, udah digituin. Tetap nggak ketemu. Itu saya di jalan, Allahumma yasir wala tu'asir gitu-gitu terus dibantu teman-teman banyak banget. Saya orang malu ya, sungkanan gitu sama orang. Jadi sebenarnya saya nggak minta tolong sama orang gitu. Saya doanya sama Allah ya. Tapi Allah kayak gerakin semesta orang-orang itu untuk tolong saya gitu waktu saat itu Mas. Jadi udah sampai pulang lagi, sampai Umi bilang, ada harinya yang paling, Umi ini pasti udah Umi, aku kayak nyerahin diri aja Umi. Ini pasti aku ketangkep, pasti ketahuan. Udah, jadi aku nggak usah pergi atau gimana gitu, kayak mau lari gitu, kayak nggak mau hadapin gitu. Tapi pas sholat malam dapat ayat dari Fusilat 30:31 itu saya ingat banget. Soalnya langsung saya sharing ke Umi, aku berani sekarang. Yang artinya apa? Jadi itu isinya nanti boleh dilihat ya. Itu jadi intinya kayak Allah itu ya udah kami yang akan melindungi kamu gitu. Ketika kamu milih agama ini gitu. Ketika kamu milih Allah, ya mereka malaikat Allah itu yang akan jadi pelindung saya. Udah saya pede saat itu, dan bener pas sampai balik lagi ke pondok, Umi, udah Umi, selamat Umi, nggak ada Umi gitu. Alhamdulillah, itu mereka juga doa terus kan di sana gitu. Bukannya gimana ya, karena saatnya belum tepat gitu sih, bukannya mau menghindar terus gitu sih, enggak sih, nyari udah keadaannya lebih safe, baru itu mau bertemu dengan mereka gitu. Dan memang benar waktunya Allah itu saya ketemu orang tua, jadinya kapan tuh Dok, berapa bulan dari
ya masuk Islam itu. Ketemu orang Dari 31 tua Mei pertama itu, ketahuan di Jambak gitu tadi. iya itu nggak lama dalam proses itu saya ketemu orang tua itu di bulan Juli. Bulan Juli. Juli ya. Selesai saya ulang tahun itu dibantu Kohani juga tuh waktu ulang tahun. Kohani bilang, Kohani Kristianto ya kamu ucapin ke papa saya ulang tahun Juni, saya suruh kirim video gitu. Terus anak saya ulang tahun juga suruh video, nanti itu gimana pun tetap orang tua kamu. Betul, kan walaupun beda agama tetap orang tua kamu, tetap harus berbuat baik. Itu harus tetap buat baik gitu. Kabarin mereka kamu baik-baik aja sama anak-anak kayak gitu. Akhirnya ya ditemukan dalam kondisi udah bisa nerima gitu. Dan ternyata yang polisi sampai di visum BAP itu ternyata ada maksud Allah juga. Saya nggak pernah ada kepikiran kan Mas ngelaporin suami untuk visum KDRT, nggak pernah ada pikiran dalam hati saya, walaupun itu bukan KDRT pertama saya. Sebelum-sebelumnya saya nggak laporkan gitu. Termasuk yang tadi juga KDRT sudah pernah terus tapi apa namanya, ini pun saya nggak minta polisi untuk itu. Malah diusir kan tadi polisinya. Ya betul, tapi ternyata ada maksud Allah. Jadi yang tadinya suami mungkin masih mengancam untuk seperti itu, tiba-tiba ketika proses itu berjalan laporannya dan mau ditangkap jadi tahanan kejaksaan, langsung dia menemui pengacara saya, langsung bilang akan menuruti semua persyaratan yang saya kasih. Takut juga ya? Ya akhirnya gitu ya, itu jalan Allah ya. Untuk yang tahu suami saya nggak ada takutnya orangnya. Itulah istilahnya, maksudnya itu nggak istilah gitu, dia nggak, yang buktinya kan dibilang rela masuk penjara karena bunuh kamu gitu kan gitu. Nah terus tapi tiba-tiba gitu dia bilang tolonglah damailah, cabut laporannya kayak gitu. Terus jadinya sudah di situ dia nemuin lawyer saya, terus kita bilang bahwa ya kita mau bercerai baik-baik, hak asuh sama anak-anak sama saya, harta bersama buat anak-anak, dan dia setuju. Ya sampai hari ini sudah alhamdulillah sudah hubungan sudah damai ya, walaupun sudah nggak bersama satu rumah kayak gitu. Anak-anak sama dokter Kalisa, anak-anak sama saya gitu, yang di luar dugaan saya, karena kan saya udah mikirnya saya udah sebatang kara aja udah. Yang tadi yang di awal itu saya udah kemungkinan terburuk saya yang pikir gitu, saya nggak tahu gimana. Tempat tinggal di mana dok setelah dari balik ke rumah saya yang lama ternyata. Jadi sempat di Umi Iren 3 bulan, 4 bulan dipinjami rumah teman saya juga, teman kantor di daerah Bintaro. Terus abis itu baru saya ketika hubungan sama suami sudah baik-baik aja, terus yang tadi sama suami sudah kita tanda tangan di notaris, kalau harta bersama punya saya, terus kunci rumah dikasih ke saya, kunci kendaraan dikasih ke saya, baru saya kembali ke rumah sama anak-anak. Suami tinggal di? Sekarang saya kurang tahu, karena kemarin terakhir saya taunya di rumah kakaknya gitu. Nah, terus sekarang di mana saya nggak tahu sih. Tapi ya maksudnya rumah ini udah sepenuhnya atas nama Dokter Kalisa gitu, dengan anak-anak. Gitu. Masya Allah. Itu kemudahan juga ya. Itu semua kemudahan. Ya orang pasti tadi di awal pasti ya masuk Islam, setelah berkeluarga punya anak 3 berantakan gitu. Udah Mas. Terus saya yang tahu saya juga orangnya tuh yang kayak nerimo aja gitu, yang nggak ada perlawanan gitu. Makanya sampai ya gosipnya sangat banyak Mas. Karena saya kan satu sangat nggak mungkin, saya juga orang yang juga melayani di gereja gitu, tiba-tiba begini nggak mungkin kayak gitu. Terus abis itu kemungkinannya ada orang lain, terus abis itu mau menikah sama orang Islam, jadi kayak begini gitu kan. Padahal ya begini aja hidupnya. Terus sampai sempat mama saya bilang ke pembantu saya, bilang ke ibu kamu ya udah kaya ya. Jadi saya waktu di pindah ke Ponpes dibilang, ini mem kata mantan suami saya, ini dia lagi di hotel di apartemen, ada laki-laki kaya yang hidupin dia. Ya kayak gitu-gitulah gitu. Terus abis itu padahal sebenarnya di sana iya betul kayak gitu. Ada di kantor ada yang dibilang lagi hamil, jadinya begitu gitu-gitu banyak juga gitu. Tapi ya udah ya saya untuk sesuatu yang mengorbankan banyak hal gini, apalagi anak itu kan itu ya yang berharga banget ya. Saya dari kemarin bertahan dalam masalah rumah tangga ya karena anak gitu kan. Terus sampai saya begini juga, masa sih karena cuman hal begitu aja saya pindah gitu kan gitu. Terus akhirnya ya udah saya biarin aja, yang penting Allah yang tahu hati saya kayak gimana. Itu
Alhamdulillah gitu, kayak yang tadi saya bilang, itu saking sempurnanya itu saya dikira udah merancangkan ini semua, padahal nggak ada satupun. Saya setiap ditanya di Kohani, saya ditanya sama teman-teman kampus dulu kan yang pada datang, itu bilang rencananya Ica gimana, kerjanya gimana, gitu. Nggak tahu. Setiap ditanya itu saya nggak tahu. Tapi ya udah, hari ke hari tuh pertolongan Allah ada. Iya. Dan makin yakin sih, yang utama itu Mas. Jadi ada kadang ragu sih, kadang ragunya gini, saya justru ketika saya ngurus perceraian itu saya ragu. Kayak setan bisikin, kamu yang rusak, kamu nyabut kebahagiaan anak-anak, ya kayak gitu. Di saat suami saya bilang saya lagi mau bertobat, kok malah kamunya yang pergi dari saya, kata dia kayak gitu. Nah terus itu, tapi balik lagi ketika udah saya akhirnya zikir gitu, kalau ada bisikan itu saya zikir lagi, kayak Allah bilang bahwa siapa tahu saya justru pembuka jalan hidayah buat keluarga saya, ya kan gitu. Saya nggak pernah tahu sih gitu kan, itu hidayah murni kan, hatinya Allah ya gitu. Itu saya bisikan itu. Masya Allah luar biasa juga ya, bisikan bikin kita ragu gitu dong. Ragu. Itu pasti. Saya ajaran saya nggak ragu, tapi kalau anak saya ragu. Betul. Kayak tadi kan saya udah tahu benar gitu. Soalnya kita kan yang menghancurkan rumah tangga, betul. tadi merebut kebahagiaan anak. Aduh, Masya Allah itu. Status nggak janda sembarangan itu nggak banget ya Mas. Terus abis itu bercerai, itu yang saya pertahankan dari dulu itu kan, jangan sampai bercerai lah istilahnya. Tapi akhirnya saya mikir lagi gini, itu kan semua ininya dunia ya. Apa yang diberikan oleh dunia, label yang diberikan dunia. Apa gunanya saya tetap punya keluarga yang utuh, tapi akhirnya saya nggak selamat gitu kan. Nanti kan terakhirnya ya udah masing-masing sendiri kan pertanggungjawabannya gitu kan. Di akhirat pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Jadi ya udah saya ambil resiko itu. Saya percaya, masa iya sih kalau saya sama Allah anak-anak saya jadi berantakan, jadi ini gitu ya. Ya udah. Itu anak-anak gitu. Paling besar usia berapa, Dok? 9, 7. Kemudian ini mau 4 tahun. Tanggapan mereka dokter memeluk Islam gimana? Ya, terutama yang 9 tahun mungkin kan sudah gede itu lah, saya banyak pertanyaan, apalagi kan diajarin taat banget. Suruh ngafal ayat. Ngafalin ayat-ayat kitab sana. Iya, itu anak saya yang pertama tuh kritis banget. Jadi saya belum berani cerita banyak. Itu dia cewek cowok. Dia udah browsing ternyata. Jumlah pemeluk agama, dia pakai Inggris gitu, saya nggak bisa. Jumlah pemeluk agama Islam di dunia, terbesar di mana? Jumlah pemeluk agama Kristen terbesar di mana? Jumlah agama terbesar di dunia sama agama terbesar di Indonesia. Saya mikir, ngapain kamu nyari itu? Mami tahu nggak? Agama yang terbesar di Indonesia itu Islam, gitu-gitu. Terus habis itu di dunia ini gitu. Dia udah bahkan angkanya dia sebutin. Kenapa kamu nyari itu? Saya bilang gitu. Mungkin dia dengan logika anak-anak ya. Kalau banyak mungkin itu yang benar. Gitu. Saya nggak tahu ya kenapa dia arahnya ke sana gitu. Tapi sih memang secara hukum dia katanya kan anak-anak yang lahir dalam pernikahan agama apa ya, itu dia agamanya masih itu sampai dia memutuskan untuk pindah mengganti gitu, dengan dia mengerti gitu. Kalau dari secara hukum gitu, saya juga konsultasi sama kan ada tergabung grup-grup mualaf juga yang ahwat, itu juga ada yang ternyata salah satu kasusnya sama kayak saya yang dapat hidayahnya setelah punya anak. Nah itu saya tanya gimana kita ngajarin, atau takutnya mereka bingung atau apa, malah jadi nggak agama nanti kan malah lebih repot. Terus saya disaranin untuk nggak apa-apa kita tunjukin akhlak yang baik sebagai seorang muslim. Nanti nanti mereka akan menilai, karena kalau secara anak-anak kan akan memilih yang enak. Betul. Yang Islam apalagi ini lebih ribet dari sosok ibunya gitu kan, pasti dilihat. Kalau ngelihat Islam kan kayaknya lebih susah ya. Mau doa harus cuci-cuci dulu, doanya banyak tiap hari gitu kan. Wajib puasa, sholat 5 kali ya kan. Mungkin kalau anak-anak akan milih yang lebih enak mungkin gitu kan. Cuman makanya kita approach-nya mungkin dengan jadi contoh aja kayak gitu. Nah sekarang sama keluarga dari mantan suami masih udah baik sekarang ya? Sama semuanya sudah baik sih sebenarnya. Kalau keluarga Dokter Kalisa sendiri, ibu, bapak? Ya alhamdulillah juga. Saya kan dengar cerita mualaf ada yang dicoret dari kartu keluarga lah istilahnya gitu kan, yang kayak udah nggak dianggap ya. Alhamdulillah saya pikir masih lama lagi saya bisa diterima begitu, ternyata enggak. Mereka langsung bisa menghargai, mereka lebih memikirkan keselamatan ya, keselamatan nyawa gitu. Jadi mereka nerima banget. Saya dari yang menghargai mereka juga, sholat tetap ngumpet di kamar gitu, sampai akhirnya saya kelihatan sholat pun mereka malah jangan berisik. Anak-anak saya juga
ada anak yang kecil godain, jangan gangguin mami lagi sholat kayak gitu, yang mereka menghargai gitu. Puasa ini saya disiapin sahurnya, Ini menu untuk puasa berbuka. kedua dong ya? Puasa kedua, Setelah tahun alhamdulillah. lalu setelah Iya. masuk Islam ya. Iya. Meskipun sebelumnya tadi udah biasa lah Iya, puasa di agama iya, sebelumnya ya. iya, beda. Ada bedanya nggak sih dok? Puasa sebelumnya sama puasa ketika sudah memeluk Islam? Saya rasa sebenarnya prinsipnya sama. Kita nggak hanya menahan lapar dan haus, tapi ibadah, meningkatkan ibadahnya. Sama gitu, dari subuh sampai maghrib juga nggak? Enggak. Oh, enggak Kalau ya? dari teknisnya beda gitu. Ada beberapa macam jenis puasa kalau di sana kan. Iya, Ada iya. yang waktu itu saya pernah yang puasa air aja 40 hari, makannya enggak. Pernah nggak makan 3 hari, namanya puasa gitu, 3 hari nggak makan nggak minum kayak gitu. 40 hari cuman minum doang, ada macam-macam. Iya. Ada yang cuman puasa Daniel yang cuman makan sayur aja kayak gitu, yang daging-dagingan enggak Kayak gitu. vegetarian gitu. Ya, ada macam-macamnya sih. Jadi gitu. puasa Ramadan biasa aja lah ya gitu, maksudnya udah terbiasa dengan tidak makannya mah mungkin. Nggak biasa juga sih gitu, tapi rasanya apa ya? Kan saya tahu ini kan nanti pahalanya adalah dosa kita dihapuskan kayak gitu, yang berlipat-lipat ibadah di bulan ini yang gitu amal ya. kebaikannya digandakan Lipat-gandakan, ya betul, gitu betul, sih, betul. yang itu yang jadi Ibadah kayak sunnah bikin, jadi wajib, ya jadi bener nilainya, ya, jadi betul. lebih semangat gitu aja sih, karena Iya, iya, rasanya itu keberkahannya kan banyak gitu. Iya. Terus harus sedekah sama orang gitu kan, itu Betul. yang beda-bedanya di situ kali ya. Iya. Sekarang masih belajar di Umi Irene atau di mana, Molab Iya. Center atau di grup atau gimana? Iya. Pengajian rutin di mana, Dok? Iya. Alhamdulillah kalau sama Umi Iren waktu itu saya sempat tergabung. Kalau Umi Iren kan terkenalnya kristologinya. Iya, betul. Ya, itu saya sempat ikut pertemuannya sekitar 16 kali pertemuan waktu itu. Iya. Itu masih online ya semuanya. Kemudian yang MCI Ahwat juga saya masih ikut. Kalau Sabtu ngaji sama Bunda Sri langsung private, itu Iya, juga iya, dibenerin bacaan-bacaannya kayak gitu sih. Ya, teman-teman di kantor sampai sekarang alhamdulillah ya, apalagi Iya. sudah akhirnya nggak sembunyi-sembunyi lagi, nggak Iya. kabur-kaburan lagi. Iya betul, itu alhamdulillah banget. Terus kan saya sejak saya balik lagi bekerja itu saya udah ganti bajunya, seragamnya yang gamis, terus jilbabnya yang tertutup dada, Iya, menutup iya. dada. Itu alhamdulillah bikin efek juga di sana. Jadi kepala sudin saya itu sering ngomong ke teman-teman muslim yang mungkin belum pakai hijab, atau yang pakai hijab tapi dadanya masih terlihat, itu bilang, nih masa nggak malu sama dokter Karissa, udah langsung pakai gamis, pakai ini. Itu Iya, Masya ada Allah. efek-efek itu sih, yang saya sih sebenarnya nggak berniat begitu ya, cuma Iya. Malu juga sebenarnya kan sama cuman teman-teman ya. Masya Allah ternyata teman-teman tuh jadi ikut ke bawah Masya gitu Allah, ya, alhamdulillah. gitu kan. Kalau aduh masa kalah puasa Senin Kamis, masa Iya. cuman dokter Karissa aja yang puasa Senin Kamis, akhirnya pada ikutan gitu. Iya, iya. Kayak Nah, gitu ibadah sih. sunnah, Dok, yang rutin gitu, alhamdulillah Alhamdulillah. dijalankan. Tadi tahajud, Karena- Masya betul. Allah, awal-awal udah tahajud. Iya, Rajin saya kan tahajud. ngerasanya ini Mas udah 36 tahun kemarin kemana aja gitu ya. Jadi kalau Oh, nanggung-nanggung sayang ya. Iya, Orang tua iya, saya iya. sempat bilang, boleh kamu masuk Islam, tapi ngapain udah pakai begini-begini gitu kan. Mungkin langsung ketahuan gitu kan kalau masuk Islam gitu. Kan bisa nggak usah dulu Iya, kayak gitu kan. bertahap Ya, gitu ya. yang lain teman mama juga yang Yang Islam. jilbabnya juga nggak jilbab yang begitu, jilbabnya yang keren dong Kak, gituin kan. Terus habis itu saya bilang, "Ma, udah saya tahu yang perintahnya seperti ini gitu. Kalau nanggung-nanggung ya sama aja pengen nggak langsung melaksanakan totalitas perintah lah. kan ya." Menurut saya sih begitu gitu. Iya, Kalau iya, iya. kalau nanggung nggak melaksanakan perintah, terus ya udah akhirnya saya jalanin. Kalau ibadah sunnahnya kalau sunnah sholat sunnah sebelum wajib, kalau subuh, sesudah, sebelum zuhur, asar, maghrib, isya itu saya jalanin. Duha Iya. dijaga juga, tahajud, witir, taubat yang saya tahu baru itu. Iya, 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 Masya Allah. Hajat kalau ada sesuatu Iya. gitu. Masya Allah, luar biasa. Kita juga jadi malu nih. Yang Islam Di dari lahir Umi mungkin. Iren kan waktu itu udah kebiasaan juga kan, Iya, zikir, Masya almat surat Allah, pagi almat sore surat, itu betul. udah pasti gitu. Jadi Iya. udah mungkin kebentuknya di situ sih. Terus dan mungkin dokter sebelumnya juga menjalankan agama sebelumnya taat banget mungkin ya, maksimal Iya, gitu. iya, Ketika masuk sebisa Islam itu juga ya. Iya sih. semaksimal mungkin gitu, Dok ya. Iya, iya Merasa saya gitu ngerasa ya? iya.
ya seperti itu aja sih saya ngerasanya. Sama adik saya sempat bilang sih, kalau ada yang gampang ngapain lu nyari yang susah gitu ya. Kayaknya untuk manusia yang lalai kayak saya bilang gitu, kayaknya memang saya harus dibuat yang koridor gini. Saya lihat Islam tuh beda banget saya lihatnya kan. Itu nggak sekedar agama, kalau saya lihat Islam itu kayak ada ideologi juga ya. Kalau misalnya Islam tuh dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari kita lahir sampai kita mati, udah diatur semua gitu kan, nggak cuma soal urusan agama maksud saya gitu. Jadi itu saya ngeliatnya Islam tuh beda kayak ideologi malah, karena apa semua tatanan ada gitu. Semua ada aturannya dari Allah. Hadisnya gitu. Ada gitu kan. Mau ngomong pemerintahan ada, mau ngomong tentang kehidupan sosial ada, ekonomi ada, harta haram saya lagi belajar harta haram itu ada. Ini menarik sekali perbincangan kesempatan ini Ikhwan Akhwat dengan Dr. Karissa, Dr. Gigi Karissa Grani, mualaf yang akhirnya memeluk Islam kembali ya, revert ya, yang sebelumnya Katolik ya? Kristen. Kristen ya, Kristen. Alhamdulillah 15 Maret tahun 2020 lalu akhirnya kembali memeluk Islam. Sebetulnya masih banyak. Saya juga banyak list pertanyaan tadinya ingin disampaikan, tapi beberapa tadi dari kisah perjalanannya sudah terjawab. Mungkin di lain waktu kita akan bincang-bincang lagi, Dok. Kita sudah dikasih kode sama kameramen, waktunya sudah habis. Dan insya Allah terima kasih, Dok, kehadirannya ke Studio Rasil. Terima kasih atas sharingnya. Insya Allah ini banyak hikmah buat para pendengar, para pemirsa, terutama mungkin para mualaf atau yang sedang di persimpangan mungkin yang mendengarkan kisah Dr. Karissa yang Masya Allah ujiannya, tapi tidak sedikit tadi, sangat banyak juga kemudahan-kemudahan dari Allah, Dok ya. Sampai sekarang Masya Allah. Mungkin kita cukupkan dulu, Dok. Terima kasih sekali lagi. Kapan-kapan kita bisa bincang-bincang lagi dengan pendengar Rasil di sini, atau nanti silaturahim. Penyiar kita Mbak Caroline katanya tadi ingin banget ketemu sama Dr. Karissa, mungkin nanti bisa dengan Mbak Caroline. Baik, sekali lagi terima kasih Iwan Akhwat atas kebersamaannya. Sekali lagi semoga kita dapat metik pelajaran dan hikmah dari bincang-bincang di kesempatan ini. Saya Rizal Haq bersama kameramen yang bertugas, ada Bang Atef dan juga Bang Yusuf dan Bang Neja undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.